Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Wawan Kurniadi dalam Bincang Podcast Bicara Parlemen. Program kali ini merupakan kerjasama antara DPRD Kota Cilegon dengan platform media Bantenesia sebagai sarana informasi publik untuk mengetahui kinerja wakil rakyat kita, khususnya Badan Musyawarah. Kali ini kita menghadirkan salah satu anggota BAMUS dari Partai PKB, Bapak Ari Muhammad. Siap, selamat. Sehat Kang Wawan? Alhamdulillah, terima kasih. Gimana kabarnya Pak Dewan? Alhamdulillah baik. Hari ini Pak Dewan tampak begitu fresh, seger. Ya, lumayan lah dari pagi sebelum ada beberapa agenda. Oke, siap, baik. Nampaknya juga berat badannya semakin meningkat ya. Sebenarnya ada penurunan berat badan. Saya di rumah itu sekarang itu 78. Oke. Cuman dihitung dari minus 20 gitu loh. Bukan dihitung setelah bangun tidur, bukan? Beda ya. Baik Pak, kita akan mengupas sedikit tentang kerja-kerja Badan Musyawarah nih Pak. Oke, siap. Yang berkaitan dengan apa sih tugas fungsinya gitu. Bisa sedikit dipaparkan soal apa sih itu fungsi dan apa namanya Badan Musyawarah itu Pak? Oke, terima kasih Kang Wawan. Mungkin ini juga sebagai informasi buat masyarakat bahwa di DPRD Kota Cilegon itu ada beberapa AKD. AKD itu namanya alat kelengkapan dewan. Di antaranya adalah Badan Musyawarah. Nah, jadi selain Badan Musyawarah ada juga Banggar, kemudian ada Bapemperda, ada Badan Kehormatan, ada komisi. Nah, salah satu AKD yang saya ditugaskan oleh fraksi yaitu Badan Musyawarah. Saya masuk ke dalam situ. Nah, Badan Musyawarah sendiri itu bertugas sebagai apa ya, kalau kita bisa dibilang kalau IO sih bukan ya, IO itu DPR sekretariat DPR lah. Tapi kalau kita itu merencanakan kerja. Menjadwalkan. Jadi kerja teman-teman DPRD, kerja pimpinan itu dijadwalkan di Badan Musyawarah. Nah, kita menjadwalkan ada rencana kerja 1 tahun, kemudian ada rencana kerja bulanan, dan ada juga rencana perubahan-perubahan kerja yang kemungkinan dadakan, kayak model paripurna, kemudian rapat-rapat pansus dan lain sebagainya itu dijadwalkan melalui Badan Musyawarah. Oke, baik. Kalau bicara terkait dengan penjadwalan agenda, pasti berkaitan dengan etika disiplin ya Pak. Siap. Nah, beberapa kali agenda rapat paripurna nih Pak nih, sering terjadi molor nih. Sebetulnya apa sih hambatan di sana? Lalu kemudian peran BAMUS nih bagaimana nih kira-kira? Iya, sebenarnya kalau agenda rapat-rapat paripurna yang melibatkan komponen lain seperti undangan-undangan pemerintahan, eksekutif atau organisasi lintas, itu emang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, jamnya kita jadwalkan. Nah, tetapi ada beberapa rapat paripurna yang membutuhkan quorum. Ketika belum quorum, teman-teman anggota DPRD ini mungkin ada yang sedang di jalan atau ada urusan. Nah, kita ini harus menunggu mereka datang. Nah, jadi akhirnya kemungkinan rapat itu tertunda, kemudian terlambat, itu karena ya hal-hal teknis seperti itu. Karena kalau sebelum quorum kita tidak bisa memulai itu gitu loh. Apalagi pada saat jam paripurna, si teman ini sedang menunggu tanda tangan soal ACC lain-lain ini Pak, yang menurutnya penting kira-kira. Ya itu di luar inilah ya, kita nggak paham alasan-alasan keterlambatan daripada teman-teman. Cuman yang jelas kami dari Badan Musyawarah juga ya termasuk pimpinan serta Badan Kehormatan sudah memberikan instruksi kepada teman-teman fraksi, ketua-ketua fraksi, bahwa setiap rapat yang diadakan oleh DPRD sebisa mungkin untuk tepat waktu. Baik. Sejauh ini sih masih, walaupun terlambat, masih
berhasil quorumnya. Masih terlaksana lah ya. Iya, betul. Nah ini sebetulnya di kita ini badan musyawarah apa ya, seperti agak-agak khawatir gitu Pak. Jangan-jangan nanti ketemu waktunya sampai tidak quorum gara-gara temen ini. Ini gimana Pak? Harapannya Bamus terhadap teman-teman yang lain untuk menjaga wibawa legislatif itu sendiri Pak. Sebenarnya gini, ketika terjadwalkan oleh Bamus dan undangan itu disebar, sebenarnya secara teknis itu sudah selesai. Oke, oke. Kayak model kemarin, Iya. kemarin itu rapat rencana rapat APBD, rapat nah terlambatnya itu ya karena harus kalau ketok palu itu penentuan itu harus 2/3. 2/3 itu Jumlah. berarti dari 40 jadi 28. Oke, Nah, oke. banyak teman-teman yang mungkin karena rapat jam 9 dia harus ya karena kita tidak menafikan bahwa selain di DPRD teman-teman juga kan ada kesibukan usaha yang berasalnya emang teman-teman itu Betul, usaha betul, gitu. soal Nah, pengusaha ya mungkin Pak. mereka ngurus usaha dulu baru ke kantor atau emang ada urusan-urusan lain. Yang jelas sebisa mungkin emang kita sudah berkoordinasi untuk ya minimal molor-molor itu di 15 menit atau setengah 30 menit lah. Dan tidak menjadi kebiasaan pada akhirnya ya Pak. Ya, siap. Oke Pak, ini kan Pak Dewan baru dilantik Pak sekitar 1 tahun lebih atau kurang nih Pak? Nah, Ya, sudah 1 tahun lah. 1 tahunan ya Pak. Pak bisa sedikit dijelaskan pengalaman Pak Dewan sendiri di Badan Musyawarah nih. Apa sih? Apa semacam kekhawatiran atau semacam energi untuk bagaimana membangun citra DPRD sendiri menjadi lebih baik. Artinya sudah tidak ada lagi nih yang molor-molor gitu rapat ini. Jadi ya itu peran dari Bamu sendiri emang menyelesaikan masalah-masalah internal kita. Oke, oke. Jadi setiap ada permasalahan-permasalahan kita di DPRD, kita Bamus beserta pimpinan itu pasti akan membahas di situ. Nah, ketika pembahasan di situ sebisa mungkin tuh selesai di Bamus. Nah, kemudian terkait dengan citra DPRD itu sendiri, kami di awal-awal setelah pelantikan itu kan membentuk pansus, termasuk pansus, ya. tatip, kemudian apa ya lain-lain lah, dan tata tertib anggota DPRD sendiri itu sudah ada terkait dengan menjaga citra dan marwah anggota DPRD. Oke, oke, baik. Pak, Bamus itu kan bicaranya soal penjadwalan Pak, penjadwalan agenda rapat paripurna maupun rapat-rapat lain. Ada tidak sih kaitannya dengan badan kehormatan yang berkaitan dengan menjaga etikanya? Artinya, nih si A nih setiap rapat paripurna mulur terus nih. Ada nggak sih Pak komunikasi yang dibangun untuk juga rapat ini menjadi lebih ideal lah, paling tidak 15 menit molor. Nggak sampai mau adzan Jumat kita rapat gitu. Gimana Pak? Ada hubungannya Pak, korelasi? Ya, sebenarnya semua AKD terkorelasi ya. Apalagi Bamus itu juga menjadi gerbang untuk teman-teman AKD lainnya berkomunikasi. Nah, setelah jadwal yang sudah dibuat dan ditetapkan di Bamus itu kita sampaikan ke teman-teman DPRD oleh pimpinan DPRD, oleh sekretariat disampaikan. Nah, terkait dengan tugas BK yang ya mengawasi lah teman-teman soal etikanya ya teman-teman DPRD terkait dengan keterlambatan dan lain sebagainya, itu sudah menjadi kewenangan dari BK itu sendiri, dan saya lihat BK juga berjalan. Beberapa kali BK itu melalui ketua fraksi masing-masing itu memberikan instruksi supaya tolong teman diingatkan bahwa hari ini ada rapat paripurna, hari ini ada rapat ini, supaya teman-teman tepat waktu. Nah, itu sudah dijalankan oleh BK. Oke. Untuk tahun 2025 sendiri Pak, sampai terakhir kemarin paripurna Raperda menjadi Perda APBD 2025, ini masih ideal tidak Pak teman-teman dalam hal menjadwalkan rapat-rapat itu tuh Pak? Saya pikir masih
Masih ideal. Emang ada beberapa kali rapat itu antara jadwal kita DPRD dengan eksekutif tidak sinkron ya, Pak? tidak sinkron. Kita sudah menjadwalkan, eksekutif belum siap, atau eksekutif menjadwalkan bentrok dengan jadwal kita gitu loh. Tapi ini sudah sebisa mungkin dibentuk tim komunikasi antara sekretariat DPRD dengan eksekutif, dan saya pikir mulai kemarin sudah tidak ada lagi tuh miss komunikasi jadwal dan lain sebagainya. Oke, baik. Pak, kalau bicara soal badan musyawarah, selain tadi bicaranya penjadwalan agenda rapat, apalagi sih Pak tugas dari BAMUS itu Pak? Ya, di BAMU sendiri, ya karena itu badan musyawarah, banyak permasalahan internal kita yang ditumpahkan di situ, dituangkan di BAMUS supaya dicarikan solusinya oleh kita anggota DPRD dan pimpinan. Jadi ibaratnya ya di BAMUS tempatnya curhat lah. Nah setelah curhat ya kan nanti dengan bersama-sama dengan pimpinan mencarikan solusi terkait dengan permasalahan di internal. Termasuk kebijakan yang tidak populer tidak yang dikeluarkan oleh eksekutif sebelah Pak? Dia jadi pembahasan enggak di kita di internal BAMUS? Oh, kalau itu di AKD masing-masing ya. Oh, di AKD, di praksinya ya Pak? Ya, kalau kita lebih kepada internal di DPRD-nya. Baik, saya lanjut ke mana nih Pak? Pak, ini kan bicara BAMUS ini katakanlah memang AKD yang cukup penting nih Pak. Dengan pengalaman 2025 ini, ke depan harapannya Pak Dewan ini seperti apa nih teman-teman BAMUS agar komunikasi soal penjadwalan rapat paripurna maupun rapat-rapat lainnya bisa betul-betul tersinkronkan ya Pak antara legislatif dengan eksekutif. Ini ada wacana enggak sih Pak dengan pengalaman 2020 ini membangun supaya memang 2026 ke depan menjadi lebih hebat lagi Ya, gitu. saya pikir gini, kan kalau di BAMU sendiri itu anggotanya itu 17 orang, kemudian ada 3 orang ex officio pimpinan, ketua dan wakil ketua 1 dan 2. Nah, saya pikir kayaknya perlu di BAMU sendiri ditunjuk semodel ketua lah, koordinator BAMUS atau ketua BAMUS, yang supaya ketika ada permasalahan-permasalahan yang urgent itu tinggal dikomunikasikan saja dengan ketua gitu kan, tidak perlu dengan anggota. Walaupun nanti ujungnya ketua juga akan berkomunikasi dengan anggota kan, tapi supaya mengambil langkah cepat taktis ya saya pikir kayaknya perlu tuh tunjuk koordinator BAMUS, perlu ya Pak, ketua BAMUS gitu kan. Artinya supaya lebih terkoordinasi lagi ya. Betul. Pak, kalau bicara soal kepentingan, karena kan di BAMUS itu ada beberapa fraksi ya Pak, beberapa fraksi yang punya kepentingan partainya politik masing-masing nih. Nah, kira-kira dalam hal pengambilan kebijakan itu ada kepentingan dengan masing-masing partainya nggak Pak? Berebut artinya dia mencari cara supaya memang kepentingan partainya sendiri masuk di sana. Kalau itu kita tidak menafikan itu ya, karena emang di DPRD itu terdiri dari berbagai macam partai politik dan latar belakang. Tapi yang saya lihat teman-teman ini walaupun berbeda-beda fraksi, berbeda-beda partai politik, tapi tujuannya satu, untuk masyarakat Kota Cilegon, sejahtera masyarakat Kota Cilegon, sehingga ketika isu-isu yang dibahas ini terkait dengan kesejahteraan masyarakat itu nggak ada tuh terlalu ekstrim-ekstriman. Kita kompak, kita ngalir itu walaupun berbeda-beda partai. Baik Pak, berkaitan dengan badan musyawarah, fungsi musyawarah itu adalah negosiator ya Pak, negosiasi lah gitu. Di sini ada semacam pemahaman bahwa BAMUS adalah tempat bertemu dan musyawarah pimpinan fraksi. Nah, di sini kepentingan politik dari setiap fraksi dinegosiasikan agar tercipta jadwal yang disepakati bersama dan adil. Nah, maksudnya ini gimana nih Pak? Kita punya kepentingan. Nah, kalau di Cilegon agak sedikit berbeda. Kita punya secara tidak resmi itu
Rapim Plus namanya. Oke, Rapat Pimpinan Plus. Jadi ketua, wakil ketua, dan ketua-ketua fraksi. Nah, itu Bamus menjadwalkan itu sekitar 3 bulan sekali mereka rapat supaya komunikasi antar fraksi dengan pimpinan DPRD itu terus terjalin, supaya tidak ada miss di tengah jalan. Kemudian terkait dengan isu-isu strategis di Kota Cilegon, ya ini tugas Rapim Plus ini juga nih, mengkomunikasikan dengan pimpinan di Rapim Plus inilah wadahnya untuk berkomunikasi Oke. pimpinan. Dia dia secara internal saja pembahasannya atau juga termasuk pembahasan soal eksternal, kebijakan yang kurang populer misalkan enggak yang Ya. Rapim Plus itu, Pak. Rapim Plus itu membahas semua. Semua ya, Pak. Semua. Nanti dari Rapim Plus mau kebijakan internal dan eksternal itu dibahas oleh pimpinan dan ketua-ketua fraksi. Nah, kemudian ketua-ketua fraksi itu nge-share lah apa hasil dari kesepakatan dengan pimpinan, apa yang harus dijalankan untuk keputusan yang diambil ke depan. Itu di Rapim Plus. Oke, siap. Pak, saya ada sedikit bicara soal kaitan dengan pembangunan Warnasari di pelabuhan. Ini pernah jadi pembahasan nggak sih, Pak, di Bamus, Pak, soal misalkan apakah ini perlu dilanjutkan atau perlu dilakukan komunikasi lebih intens agar juga nanti yang pada endingnya pendapatan asli daerah ini masuk. Ini yang hal kayak begitu masuk nggak sih, Pak, ke Bamus? Nah, terkait dengan Pelabuhan Wanasari atau PCM lah ya, itu yang lebih banyak membahasnya itu Komisi 3. Komisi 3 karena ya. dia Ranahnya, Pak, pendapatan ranahnya di Komisi 3 pendapatan. Nah, tapi ketika nanti mereka butuh keputusan, butuh ini harus seperti apa, nah baru nanti pimpinan dengan teman-teman itu bisa bicarakan itu di Bamus. Oke. Sebelum diparipurnakan. Nah, Pak, kalau penentuan prioritas nih, Pak, kan misalkan tadi kita kepentingan kita ini masing-masing punya kepentingan. Betul. Lalu kemudian kita juga mengambil peran supaya kepentingan kita masuk. Karena memang dalam satu Bamus itu kan begitu banyak warna partai. Nah, ini negosiasi terjadi di situ. Lalu kemudian di antaranya teman-teman ini lebih memahami tidak sih, Pak, atau mereka lebih banyak tidak bermain itu, Pak? Artinya dia natural aja, kesannya seperti tidak ada kepentingan politik, padahal di situ ada kepentingan politik yang dimainkan. Ya, ada beberapa hal yang emang akhirnya menjadi keputusan politik di partai masing-masing, di fraksi masing-masing. Tapi ada juga yang emang sama fraksinya ya dibiarkan mengalir saja. Ya terserah lah teman-teman di sana mau apa. Yang penting kita sudah punya guide dari ketua-ketua fraksi kita supaya keputusan yang diambil itu tidak keluar dari dari ini fraksi lah, dari ketentuannya fraksi. Pak, nah ini juga kan Bamus ini kan selain daripada dia sebagai negosiator, dia juga sebagai advisor nih, Pak, memberi saran kepada pimpinan DPRD terkait dengan penentuan kebijakan internal Dewan. Misalnya masalah tatib atau koordinasi antar AKD perlu perbarui atau perlu juga dikaji lagi gitu. Sampai ke sana nggak sih? Iya. Makanya kadang dalam pertemuan sebulan sekali itu rapat Bamus yang merencanakan kegiatan 1 bulan atau rapat Bamus yang dipersiapkan untuk agenda-agenda perubahan itu kadang-kadang diselipkan konsultasi pada pimpinan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang pada saat itu sedang marak atau sedang ramai. Jadi dibicarakan di situ. Gitu ya, Pak. Baik, Pak Dewan, saya akan masuk sesi soal membedah proses kerja Badan Musyawarah. Nah, oke. Pertanyaannya adalah, kita sering melihat rapat paripurna nih. Bagaimana proses di Bamus sebelum rapat paripurna itu dilakukan?
Nah, Hmm. ini yang harus saya juga coba jelaskan Mm-mm. bahwa ketika ada agenda paripurna, Oke. eksekutif memberikan surat kepada kita, Hmm. kepada ketua DPRD Surat. terkait dengan paripurna Mm-mm. A sumpamanya. Nah, Oke. eh, kalau kita Bamus tinggal menjadwalkan saja harinya. Menjadwalkan. Karena apa? Proses-proses lainnya itu sudah diselesaikan di luar Bamus. Hmm. Itu udah. Hasil tindak lanjut itu artinya. Ya, jadi ketika saudara eksekutif Oke. meminta jadwal untuk paripurna ini, berarti ini sudah selesai nih. Oke, oke, oke. Pembahasan dengan DPRD ini sudah beres. Kayak model kemarin Perda APBD Iya, ya kan? iya, iya, betul. Kan kita sudah melaksanakan teman-teman Banggar sudah ada rapat gabungan, kemudian sudah ada finalisasi anggaran. Nah, kita di Bamus tinggal menjadwalkan saja Oke. kapan waktunya paripurna. Oke. Termasuk mendudukan prioritas ya, Pak. Mana nih yang Oh prioritas iya, gitu? ya itu kita sekarang di Bamus itu juga Oke. karena warisan dari DPRD dewan-dewan sebelumnya itu ada beberapa raperda yang belum selesai. Nah, itu Oke, kita oke. juga dapatkan di Bamus. Ah, Mana raperda yang akan kita godok sekarang nih iya, yang sesuai dengan keadaan sekarang itu kita munculkan gitu. nah, kalau misalkan dalam hal apa namanya untuk mensahkan raperda ini lalu kemudian jadwalnya molor misalkan nih apa yang dilakukan? Apa juga yang menjadi evaluasi dari teman Bamus, apakah soal waktu yang terlalu mepet atau memang ada dinamika-dinamika lain misalkan? Nah, ketika di Bamus itu sudah dijadwalkan, nah pada hari penjadwalannya itu ternyata agenda itu tidak terlaksana atau tidak terjadi, nah Bamus wajib kembali melakukan rapat Oke, oke, untuk oke. merubah agenda tersebut. Rapat perlu dilakukan rapat kembali ya, Pak? Itu harus makanya jadi Bamus itu ada rapat untuk renja tahunan, Oke. rencana kerja tahunan, kemudian ada rapat untuk renja bulanan, dan juga ada rapat untuk rencana-rencana kerja perubahan. Siap, siap. Nah, inilah termasuk rencana-rencana kerja perubahan itu ketika sudah dijadwalkan hari ini paripurna, ternyata dari eksekutif atau kita belum siap, Oke. gitu loh. Nah, ini Bamus rapat kembali, Oke. menentukan jadwal kembali kapan harus dilaksanakan. Oke, baik. Pak, selain itu apalagi tantangan Bamus soal penetapan jadwal ini, Pak? Sebenarnya lebih kepada teknis koordinasi Koordinasinya ya, Pak. antara eksekutif dengan Oke. sekretariat DPRD supaya kita sudah menjadwalkan ternyata eksekutif belum siap. Oke, oke, oke. Eksekutif siap, kita belum menjadwalkan sehingga harus proses rapat, bamus, kemudian ini. Nah, ya kadang-kadang emang untuk mengumpulkan teman-teman bamus itu kan juga Iya, iya, iya. nggak mudah karena jadwal masing-masing dan teman-teman yang di bamus ini juga tergabung dalam beberapa AKD. Ada yang dia di komisi, Betul, betul, kemudian ada yang di double bawah gitu ya, perda, head ya, Pak ya. ada yang di BK gitu. Jadi kadang-kadang ketika mau rapat mereka bentrok dengan agenda AKD masing-masing. Oke, 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 siap. Ini saya nih soal mitos dan fakta nih, Pak. Ada pertanyaan mitos dan fakta ini. Apa Diminum sih? dulu. Siap, siap. Soalnya dia siap. mau Oke. berbicara mitos Baik, dan fakta. siap, Ya. baik. Nah, Pak Dewan, bener nggak sih Bamus itu sering menjadi alat politik pimpinan DPRD untuk memprioritaskan agenda praksi tertentu? Bener nggak sih itu mitos sama fakta itu? Mitos. Itu mitos. Saya pikir nggak ada lah. Iya, Kita mitos di ya. Bamus itu Oke, oke. dengan pimpinan ya ketua, wakil satu, wakil dua itu juga tidak ada agenda-agenda yang diprioritaskan lah untuk kita semua bicara sesuai dengan apa yang disajikan di dalam rapat. Oke, oke, siap. Lalu kemudian nih soal 2025 nih Pak, kasus apa nih yang terakhir yang perlu menjadi evaluasi dari Bamus sendiri agar kinerjanya semakin efisien dan melayani nih Pak? Ya. Kasus apa nih terakhir, ada nggak sih Pak? Sementara ini untuk kasus di internal kita belum ada yang Iya, sampai iya, ke dalam iya. titik Oke. harus diamati secara terus menerus ya. Tapi sebenarnya kan kemarin tuh ada kasus imbas dari
DPR RI lah ya. Oke, oke, Nah, oke. jadi itu yang perlu menjadi pertimbangan khusus buat kita, bagaimana caranya kita memberikan pemahaman kepada adik-adik mahasiswa, masyarakat Kota Cilegon bahwa ini loh tugas DPRD itu, dan kita itu dari 2022 itu tidak ada namanya kenaikan tunjangan dan lain sebagainya, karena isunya kan bermacam-macam. Nah, itu juga salah satu tugas Bamus tuh untuk memberikan pemahaman-pemahaman itu. Kalau ini enggak sih Pak, semacam begitu semua persoalan itu juga masuk ke Bamus juga nggak sih Pak? Sepertinya kalau ada persoalan, ya Bamus harus melakukan rapat. Eh, Complicated enggak sih gitu kerjanya gitu? Ya kalau saya pikir gini, ya kalau kalau model event organizer ketika akan melaksanakan acara, Sebuah event gitu. ya tinggal menentukan harinya, jadwalnya, jamnya, orangnya siapa saja, kan itu sesimpel itu. Tapi Oke. emang proses di belakangnya yang kita emang tidak pernah ikut campur, karena itu adalah proses-proses politik ya. DPRD kan lembaga politik. Nah, Siap, tapi siap. ketika itu sudah masuk ke Bamus, kita udah terima matang, tinggal udah kapan nih maunya, Oke, oke, kapan nih, oke. apa mau dilaksanakan. Dimatchingkan gitu ya Pak. Oke, baik. Pak, ini kalau bicara soal Bamus ini kan soal penjadwalan agenda rapat, rapat paripurna maupun dengan rapat-rapat lainnya. Ini di Bamus. Betul. Kalau di keluarga sendiri kan juga perlu matching waktu nih Pak, penjadwalan nih Pak. Betul. Jangan-jangan orang rumah juga nggak matching waktunya dengan kita nih. Betul. Ini perlu nggak sih? Jadi PR nggak sih buat kita Pak? Di sisi lain saya sebagai anggota dewan perlu juga menjadwalkan kepentingan-kepentingan parlemen, pemerintah. Tapi di rumah sendiri kita juga perlu ini quality time dengan keluarga Ya. sendiri nih Pak. Saya pikir dengan pilihan kita menjadi anggota DPRD yang sebagian tugas kita apa ya, ibaratnya sebagai hidup kita lah sudah Iya, kita iya. wakafkan untuk masyarakat, ya Oke. keluarga harus paham itu bahwa kita udah bukan milik pribadi keluarga lagi, tapi ada masyarakat lain yang memiliki kita, Iya, iya, dan iya, itu yang perlu diperjuangkan. Nah, saya pikir banyak teman-teman juga sudah pada paham, keluarganya, istrinya, baik anak-anaknya, bahwa ya ini adalah tugas yang diberikan kepada kita sebagai anggota DPRD dan harus dijalani. Enjoy tapi ya Pak. Enjoy. Makanya berat badannya semakin meningkat ya Pak. Karena nggak banyak gerak akhirnya kan, jarang waktu untuk olahraga Iya, akhirnya. iya. Oh iya benar-benar. Nah termasuk itu Pak, manajemen waktu olahraga Pak. Ini kayak jangan-jangan nggak kebagian nggak sih Pak? Ya jadi gini, saya ini kan anggota DPRD baru. Ya mungkin dalam 1 tahun ini melihat, mengamati dan masih menyesuaikan Oke. kebiasaan-kebiasaan yang dulu bangun mau jam berapa aja ya kan, begitu bangun ke proyek sekarang sudah harus tertib nih, karena apa, kita sekarang digaji oleh negara, oleh Iya, APBD. iya, benar. Mau ada kegiatan mau tidak ada kegiatan ya harus ke kantor, karena Oke. ini kita ya menikmati uang APBD lah sekarang. Oke sih. Pak, kalau dalam kerja-kerja lain ini Pak, ada soal inovasi Pak untuk kepentingan perubahan yang lebih bagus lah gitu. Inovasi. Nah di Bamus pun ada inovasi nggak sih Pak? Jadi gini, justru kita ya ada beberapa kali kunjungan lah ya ke daerah-daerah yang emang sudah menerapkan sistem yang bagus. Oke, ada Pak ya. Ya ada beberapa daerah yang akhirnya pola-pola itu juga nanti akan coba kita terapkan di DPRD. Tentu saja yang tidak bertentangan dengan tatib yang sudah kita sepakati bersama. Karena anggota DPRD itu terikat dengan tatib DPRD, kemudian terikat juga dengan apa ya, aturan-aturan ya kan. Ya, Nah, jadi betul. apa yang sudah kita dapat dari tempat lain, apabila itu tidak bertentangan dan itu dianggap baik, akan kita coba terapkan di Kota Cilegon. Oke, iya betul. Memang teman-teman kita berkunjung ke luar daerah itu juga untuk mendapatkan apa namanya, pengetahuan-pengetahuan baru, perspektif baru yang bisa dibawa ke kita di dalamnya, Pak. Oke, lalu kemudian Pak, kita masih bicara soal Bamus nih, Pak.
apa saja sih Pak Bamus itu yang kadang-kadang membuat teman jenuh dengan rapat itu lagi apa Pak? Ada nggak sih Pak yang membuat jenuh itu Pak? Eh, kita eh, agak ketika rapat yang mengharuskan di 1 bulan ini kegiatan DPR padat, Deadline lah ya mengejar. paripurna lah, kemudian rapat rapat anggaran, Iya, iya. rapat gabungan. Nah, tiba-tiba ketika kita konsultasi dengan sekretariat, anggaran nggak ada. Waduh. Iya. Nah, ini yang akhirnya, aduh gimana caranya? Nah, kita putar otak. Akhirnya juga kayak kemarin rapat RKA kan, karena kita ini ya rapat di sini 2 hari berturut-turut di sini gitu loh. Perlu dilakukan siasat ya Pak. Harus ini ya. Rapat harus berjalan walaupun tidak ada anggaran. Pak, apa inovasi yang mau diadopsi Pak dari kerja-kerja Bamus hasil daripada kunjungan kerja teman-teman nih Pak di luar daerah nih Pak? Ya mungkin ada beberapa ya yang saat ini belum bisa saya sebutkan karena ini kan baru usulan dan wacana. Oke. Tapi kalau toh nanti sudah bisa diterapkan barulah saya akan coba sampaikan. Pak, saya sedikit bergeser ke peran Pak Dewan di komisi nih. Nah, Oke, siap. bisa disampaikan nggak Pak itu? Dan sinkronisasi apa sih yang terjadi dengan tugas kita di Bamus gitu Pak? Bisa dijelaskan Pak? Seperti Ya. apa? Ya itu saya karena dipercaya oleh fraksi ditugaskan di Komisi 1 yang notabene rekan kerjanya itu mitra kerjanya adalah pemerintahan. Kemudian ada juga BPBD, Damkar. Nah kita tugas kita banyaknya berkoordinasi dengan industri di sekitar kota Cilegon terkait dengan potensi bencana dan pemadam kebakaran. Nah, setiap tugas-tugas kita keluar itu juga harus melalui rapat Bamus dan pimpinan. Jadi setiap kita keluar itu kita punya surat tugas dari pimpinan. Contoh kita mau ke KS, ke Posko, kemarin ke SDP itu harus ada surat dari pimpinan nih. Yang diterbitkan, disetujui lah ya. Dan itu sudah terdaftar di rapat Bamus. Nah, saya sebagai anggota Komisi 1 terus terang emang dalam tahun 2025 ini sangat menyoroti terkait dengan potensi bencana dan kepemadaman kebakaran lah ya. Karena Cilegon dengan kota industrinya potensi bencananya berbeda dengan daerah lain. Kalau kita itu potensi bencananya bencana industri. Apalagi kita katanya ada di patahan lempengan segala macam lah yang berpotensi tsunami. Ditambah lagi tsunami terdampak pada industri yang ada, industri juga kena, ya kan bocor, banyak kimia dan lain sebagainya. Dan itu harus dipahami oleh masyarakat. Bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana cara mitigasinya gitu. Jadi itu concern kita Komisi 1 selain juga concern pada pemerintahannya terkait dengan kita juga bermitra dengan PTSP. Perizinan, bagaimana industri di Kota Cilegon ini apakah perizinannya sudah lengkap semua atau ada yang belum beres. Nah, itu juga perlu kita coba sikapi. Baik. Pak, memang persoalan bencana ini juga belakangan ini kerap muncul nih Pak, megatrust dan lain-lain. Memang di Kota Cilegon itu berbeda dengan beberapa daerah di kabupaten kota lain di Provinsi Banten. Di sini ada industri yang memang menjadi perhatian bersama. Soal bencana alam dan non bencana alam juga ini. Nah, ini peran pemerintah dalam hal ini BPBD nih. Ini menurut Pak Dewan sudah sejauh mana kesiapan mereka? Sudah kan melakukan komunikasi ini bagaimana sih ini peran menghadapi tantangan-tantangan nanti ke depan ini Pak? Ya itu tadi, makanya kita ini dengan BPBD setiap kita kunjungan ke industri itu kita selalu bawa. BPBD kita bawa, Damkar kita bawa, PTSP kita bawa supaya apa? Supaya ada sinkronisasi di mereka. Contoh kemarin kita ke SDP baru kemarin. Nah,
bagaimana teman-teman di BPBD bisa berkolaborasi dengan ASDP dalam upaya pencegahan Oke. mitigasi bencananya supaya ketika nanti terjadi bencana kita udah komandonya udah jelas. Strukturnya sudah jelas. Jadi garis komandonya udah jelas, jangan semua ngasih komando yang akhirnya acak-acakan. Nah ini yang sedang kita lakukan bersama BPBD dengan dunia industri, kemudian juga pemadam kebakarannya. Oke, Pak, bicara soal kesiapan SDM dan lain-lain, dukungan anggaran juga termasuk tidak, Pak, untuk mensupport kegiatan itu, Pak, penanggulangan kebencanaan itu, Pak? Justru itu kita sadar diri bahwa di tengah keterbatasan anggaran yang ada ini, bagaimana kita memaksimalkan potensi industri. Industri itu punya kapital yang besar. Nah, ya masa dia untuk masyarakat Kota Cilegon yang notabene dia berada di wilayah Kota Cilegon tidak mau mengeluarkan anggaran untuk keselamatan Kota Cilegon. Dan bukan kita minta, tapi mereka yang menyiapkan. Sadar diri lah gitu. Mereka yang menyiapkan fasilitasnya, mereka yang menyiapkan pendidikannya, mereka yang menyiapkan pelatihannya gitu loh. Nah, BPBD dalam hal ini hanya sebagai katalisator supaya masyarakat, pemerintah daerah dengan industri ini juga bisa bekerja sama. Kalau memang idealnya mereka anggaran di kita ini di soal kebencanaan itu seberapa, Bapak tahu nggak sih soal itu? Masih minim kah gitu? Mau perlu perjuangan teman-teman Komisi 3 juga nih, Pak, nanti ke depan komunikasinya, Pak. Iya, kalau untuk anggaran saya tidak bisa bicara banyak karena yang saya rasa itu baik Damkar maupun BPBD itu sangat minim Oke. anggarannya. Pokoknya sekitar dari anggaran yang diterima oleh mereka, 80%-nya itu untuk belanja pegawai. Operasional. Jadi 20% lah baru mereka bisa untuk operasional pergerakan dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu minim. Nah, tapi kita juga bilang ke teman-teman jangan berputus asa. Maksimalkan potensi yang ada, Basarnas, kemudian industri itu juga kita ajak kerjasama supaya mereka bisa lebih memperhatikan keselamatan masyarakat Kota Cilegon. Iya. Oke. Ini persoalan nyawa ini, Pak. Persoalan kebencanaan ini persoalan tanggung jawab kita bersama, apalagi wakil rakyat kita. Nah, temuan ini atau isu ini soal kebencanaan yang memang nanti lebih dahsyat dibanding kabupaten kota lain di Banten misalkan. Ini sempat menjadi sebuah pembahasan nggak sih, Pak, di Bamus sendiri? Ini gimana sih persoalan ini? Bagaimana kita enaknya, bagaimana ke depannya harus bagaimana? Sempat menjadi pembahasan nggak, Pak, di Bamus sendiri, Pak? Kalau itu kembali kepada mitra kerjanya. Mitra Jadi kerjanya. akhirnya ke komisi-komisi larinya. Oke, ke komisi. Makanya terkait dengan BPBD dan Damkar adanya di kita Komisi 1. Jadi kita yang berkoordinasi tuh terkait dengan hal itu. Ya mungkin Komisi 2 dengan industrinya bisa juga terkait dengan tenaga kerja segala macam, itu bisa AKD inilah AKD masing-masing lah. Jika urgent lintas komisi bisa membuat sebuah wacana untuk dilakukan pembahasan di Bamus, bisa, Pak? Sangat bisa. Kita udah beberapa kali sudah melakukan hearing lintas komisi. Komisi 1, 2, 3, 4 itu kita melakukan hearing, dengar pendapat dengan beberapa industri, dengan masyarakat. Kalau emang kepentingannya terkait dengan komisi yang ada gitu loh. Jadi tidak harus ini tugasnya Komisi 1 nih, ini tugasnya Komisi 2, enggak. Kalau emang itu perlu bersama ya kita bersama. Oke, Pak. Ini selain daripada soal tugas di Bamus, lalu kemudian tugas di Komisi 1. Nah, tadi kan Bapak di Komisi 1 kan bicaranya soal kebencanaan ya, Pak. Di kita nih, Pak, juga soal pendidikan ini miris nih, Pak. Nah, apa sih yang menjadi perhatian nanti dari teman-teman komisi soal pendidikan ke depan, di mana juga kita sering melihat bullying ini terjadi nih di medsos, sering muncul nih. Apa nih sih harapannya juga ke depan nih untuk dunia pendidikan khususnya di Cilegon ini, Pak? Ya,
Kalau terkait dengan pendidikan, sebenarnya mitra kerjanya itu Komisi 2. Oh, komisi 2 ya. Oh, Tapi bukan komisi 1 ya. secara pribadi, harapan saya terkait dengan dunia pendidikan adalah ya bagaimana pendidikan di Cilegon itu makin maju. Oke, oke. Kemudian eh, anggaran yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah itu Iya. disiapkan untuk pendidikan. Nah, lagi-lagi selain peran daripada dinas pendidikan dan sekolah-sekolah, peran dari orang tua juga sangat sangat penting karena Iya, iya. terkadang eh, bullying itu tidak bisa semata-mata disalahkan sekolahnya, Oke. tapi karena ada faktor di belakangnya, mungkin Iya, iya, kejadian iya. di rumah dan lain sebagainya. Jadi Termasuk pengawasan orang tua dinas ya, Pak. pendidikan, kemudian guru-guru dan orang tua harus sering berkomunikasi nih Oke, oke. terkait dengan permasalahan anak-anak kita. Pak, selain dengan industri nih Pak, Komisi 1 Pak, kan kalau di pendidikan itu kan ada di Komisi 2. Apalagi Pak, selain daripada industri nih Pak, Komisi 1 mitranya Pak. Komisi 1 itu juga bermitra dengan BKPSDM. Hmm, hmm, hmm. Kita 2025 kemarin ini sangat disibukkan dengan proses P3K penuh waktu dan paruh waktu yang biasa sampai berbulan-bulan dan sampai saat ini masih ada yang belum selesai, Oke. yaitu honorer atau calon ASN yang kemarin ikut tes. Nah, berarti NIP-nya gugur Oke. karena tidak diterima. Iya, iya. Nah, akhirnya tidak bisa masuk ke paruh waktu. Nah, ini juga belum selesai nih. Iya, iya, iya. Masih Luar masih biasa. berproses, Ya. kita mudah-mudahan aja Iya. bisa diselesaikan semuanya. Nah, sampai dengan saat ini juga kita masih menunggu pedoman dari kementerian. Apalagi kalau bicara soal BKPSDM, bicara soal dengan rencana rotasi mutasi yang tak kunjung selesai Iya, itu. iya. Luar biasa sekali nih. Ternyata satu anggota dewan itu punya banyak tugas di dalamnya ya Pak. Ya, itu karena ini sudah menjadi tanggung jawab kita, Iya. sebisa mungkin kita coba selesaikan dan berbagi tugas dengan teman-teman yang lain. Jadi ada yang coba fokus ke industri, coba fokus ke BKPSDM, coba fokus ke perizinan. Iya, iya. Walaupun nanti setelah itu semuanya dikumpulkan, apa nih hasilnya, Iya, iya. apa nih solusinya Betul, gitu. betul, betul. Berbagi tugas Berbagi ya Pak. tugas walaupun gitu dalam satu komisi itu berbeda partai, berbeda fraksi, tapi ketika kita sudah menjalankan tugas untuk kemasyarakatan, kita menjadi satu. Iya, iya. Pak, ini di Bamus ada ini nggak Pak wacana soal biasanya dalam satu periodisasi itu di tengah perjalanan ada perubahan AKD nih Pak. Ada perubahan AKD ya. Biasanya yang semula dia menjadi anggota komisi sekian, dia di pertengahan periode berikutnya jadi ketua komisi. Nah ini jadi pembahasan nggak sih Pak nantinya Pak? Dan kepentingan apa nih Pak di dalam ini nanti ke depan ini yang masuk nih Pak? Tatip kita memperbolehkan perubahan itu di setengah masa periode. 2,5 Berarti ya. 2,5 tahun Iya. itu boleh ada perubahan terkait dengan AKD, komisi dan lain sebagainya. Nah, itu kembali lagi Bamus nanti akan mengagendakan paripurnanya setelah teman-teman itu selesai. Iya, iya. Selesai, mengajukan, ini si A pindah ke sini, ini B pindah ke sini. Nah, yang bisa mengajukan itu adalah fraksi. Jadi fraksi mengajukan perpindahan AKD, ya kan, perpindahan pimpinan. Nah, Bamus hanya tinggal menjadwalkan paripurnanya saja. Fraksi ya, Fraksi. bukan dari partai masing-masing Pak. Ya kan fraksi itu kan perpanjangan partai, perpanjangan dari iya, partai. iya, betul. Karena saya PKB itu satu kursi, bergabung di fraksi Demokrat, ya maka saya menyerahkan sepenuhnya kepada fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa. Tapi sejauh ini masih enjoy nggak sih Pak di Komisi 1 dan di Bamus ya Pak? Kalau dijalani dengan sepenuh hati, saya pikir enjoy aja ya. Enjoy ya. Sebetulnya nggak ada bedanya Pak ya. Soal tanggung jawab saja mungkin. Ya, tinggal bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita sepenuh hati, kemudian
ya ini juga menjadi tempat belajar kita. Kan nggak selamanya kita ada di Komisi 1, nggak selamanya kita ada di Bamus. Siapa tahu nanti 5 tahun lagi, 6 tahun lagi kalau toh jadi, ya kan pindah komisi, pindah Iya. ini kan itu Nggak pindah proses partai, Pak. sambil proses belajar lah. Insya Allah Iya, iya. PKB Iya, satu iya. fraksi. Oke, oke. Wah, luar biasa tantangan. Lalu kemudian nih apa ya, soal Bamus itu juga menjadi tidak terlihat, Pak. Sosoknya tidak terlihat. Bamus ini tidak terlihat, tidak ada gitu, tidak terlihat gitu. Tapi dia ada dan penting ini, Pak. Nih kalau bisa bagaimana sih marwah Bamus ini lebih muncul lagi, ada kehadirannya seperti komisi gitu, Pak. Sejauh ini masih belum kelihatan ini, Justru Pak. itulah peran Bamus. Bamus ini tidak terlihat, tapi kalau Bamus tidak ada, Iya, iya. DPR ini tidak ada. Iya, 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 iya. Nah, makanya kadang-kadang rapat Bamus itu juga menjelang hampir malam. Teman-teman wartawan udah pada nggak ada, ya kan, Baru, gedung sepi, iya. ya kan, tiba-tiba Bamus rapat. Senyap gitu ya, Pak. Bukan senyap, bukan ya, bukan. Karena emang karena kan proses Iya, iya. rapat Bamus itu harus melalui rapat pimpinan dulu. Setelah pimpinan berapat, baru dilepaskan kepada Bamus. Nah, Bamus oke. baru membahas itu. Oke. Pak, kalau anggota dewan itu kan perlu peningkatan kapasitas SDM nih, Pak, dari lembaganya ya, dari parlemen ini. Bamus juga perlu nggak sih, Pak? Gitu. Ada semacam kegiatan untuk peningkatan SDM teman-teman di Bamus, Pak. Khusus Ada. soal Bamus itu. Ada, dan di Bamus juga 2025 kemarin itu dijadwalkan ada peningkatan kapasitas, baik Banggar, Bamus, kemudian semua AKD ya, Pak, AKD, ya? komisi dan lain sebagainya itu Dijadwalkan. diadakan. Kalau di Bamus sendiri, Pak, dia apa sih yang dibangun soal SDM itu, Pak, oleh pemateri misalkan? Dia harus Iya. memahami soal apa nih? Ya, yang pertama dia harus memahami tugas dan fungsinya. Eh, Kedua, memahami peran Bamus apa. Oke. Kemudian ya kemarin juga sempat ya pola pikir lah ya, pola pikir badan musyawarah, Dan tanggung jawab ya, Pak. kemudian tanggung jawab badan musyawarah, apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di badan musyawarah itu juga perlu disosialisasikan pada teman-teman. Dan alhamdulillah setelah proses itu teman-teman mengerti dan paham, dan ya badan musyawarah berjalan dengan Oke. normal. Tidak cukup sampai di situ ya, Pak. Artinya bisa setiap tahun dia ditingkatkan itu, Pak. Bisa, ya itu sepanjang itu dibutuhkan dan diperlukan, ada perubahan-perubahan baru, ada perubahan-perubahan undang-undang dan lain sebagainya, peningkatan kapasitas itu harus terus dijalankan. Oke. Pak, sedikit bocoran nih, Pak, soal agenda Bamus nih, Pak. Apa kemarin yang sedikit agak tarik-menarik di Bamus nih? Persoalan apa yang kemarin sedikit unik lah, katakanlah. Unik nih. Sampai berulang rapat, sampai mundur, sampai sepanjang 2025 ini. Ini yang mana nih, Pak, yang paling unik ini? Kalau di Bamusnya sendiri nggak ada ya, Nggak tapi ada ya? akhirnya berpengaruh pada jadwal yang sudah ditentukan oleh Bamus itu ada. Kemarin itu terkait dengan pinjaman. Oke. Terkait dengan pinjaman daerah, Iya, yang awalnya sudah dijadwalkan untuk paripurna dan sebagainya, hanya mundur dan tidak jadi. Nah, ya selama ini sih baru itu. Kalau yang lain sih lancar-lancar aja lah ya. Kalau Karena memang Bamus nggak masuk dalam proses itunya, Pak, ya, hanya penjadwalannya saja ya, Pak. betul. Diklik terakhirnya mestinya, tapi Nah, proses awalnya yang tidak tahu proses gitu. awal kita tidak terlibat, tapi ketika ini harus dieksekusi baru Bamus yang ini mengeksekusi. Tapi bukankah Bamus juga dalam hal ini, misalkan dia punya kepentingan, dia bisa molor-molorin waktu juga, Pak? Bisa nggak sih, Pak? Misalkan sepakat nih teman-teman Bamus, saya nggak matching nih dengan program yang kurang familiar ini atau terlalu hot misalkan. Jadi kita sepakat kita. Nah, itulah fungsinya ada ex officio di situ. Ada pimpinan DPRD, ada ketua dan unsur pimpinan. jadi
ketika kita ada pembicaraan deadlock dan lain sebagainya, ya nanti pimpinan yang mengambil alih. Pimpinan yang Pimpinan- mengambil iya, alih. Gitu. Iya, mengambil alih bukan keputusannya ya. Iya, Ya iya, mungkin iya. pimpinan punya kebijakan lain. Iya, iya. Karena Betul. ketika ini sudah di pimpinan, kita sebagai anggota ya minimal ya sudahlah gitu. Iya, betul. Di bawah pimpinan dia perlu semacam ada negosiasi ulang, lalu kemudian komunikasi Betul. dibangun kembali sehingga ada win-win solution daripada keputusan Betul. yang diambil. Baik, terima kasih Pak Dewan. Sama-sama. Perbincangan ini cukup mendalam, perspektif yang luar biasa baru bagi kami dan mungkin bagi teman-teman masyarakat. Dan semoga ini menjadi pemahaman baru, tidak sedikit-sedikit negatif, maka dia harus memahami bahwa ternyata kerja-kerja BAMUS ini complicated. Selain dari BAMUS punya kepentingan di praksi, kepentingan parpol juga. Ya, Terima kasih banyak waktunya. siap, sama-sama. Sukses selalu. Semoga Banteng Indonesia Semoga sukses. amin. Semoga juga semakin bertambah berat Amin. badannya. Makasih Kang Wawan. Baik pemirsa, kita sudah bersama dengan Bapak Dewan Ari Muhammad menyampaikan kerja-kerja Badan Musyawarah yang terlihat begitu landai tapi juga ternyata di dalamnya sangat luar biasa. Saya pamit undur diri, sekian dari saya, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Cilegon Juara.